Shalom. Shalom. Happy New Year. Happy New Year. Selamat Happy tahun New baru. Year. Ada yang belum tidur hari ini? Oke, senang sekali bisa sama-sama berada di tempat ini di awal tahun 2025. Kita datang Ya. sama Tuhan. Kita mau memuji dan berserah nama Tuhan. Mengucap syukur buat tahun 2024 yang telah kita lewati. Dan kita melangkah di tahun 2025 hari ini. Hari pertama kita datang sama Tuhan. Yes. Amin. Amin. Kita mau mengucap syukur buat semua kebaikan yang Tuhan berikan. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan di tahun 2024 tetap sama bagi Amin. kehidupan kita semua. Amin. Ya, Allah yang akan selalu menyertai kehidupan kita, Amin. melewati hari demi hari kita, waktu demi waktu, dimanapun kita berada di setiap musim kehidupan kita. Tuhan itu baik bagi hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh menjadi Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa ku bersyukur buat kasih setiamu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu memulihkan hidupku. Kau bawaku lebih erat denganmu. Terima kasih Yesus. Ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Kau baik bagi kami Tuhan. Betapa ku bersyukur buat kasih setiamu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu memulihkan hidupku. Kau bawaku lebih erat denganmu. Terima kasih Yesus. Ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih, ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu, mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku.
Bapak Ibu saya undang kita mungkin berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu. Ku mau memuji-Mu selalu, sebab tak pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Ku berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat tahun 2024 yang telah kami lalui Tuhan. Kami menyongsong memasuki tahun 2025 bersama dengan Engkau Tuhan. Selalu takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang 2024 Tuhan telah mengisi hari-hari kami dengan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Yes, Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan
kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Mari nyatakan aku ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami Aku Tuhan. hidup hari ini, Karena kemurahan-Mu, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. mari lebih lagi nyatakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Boleh beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami ada sampai detik ini dengan setiap keberadaan kami, itu berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2024. Dan hari ini kami melangkah di tahun 2025 bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya tangan-Mu tidak pernah melepaskan kehidupan kami. Tangan-Mu yang akan menuntun kami melewati hari demi hari. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu nyata dan tercurah di tempat ini melawat setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini maupun yang menyaksikan dari rumah. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas dengan apapun juga Tuhan. Amin. Engkau Allah sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami. Engkau pengharapan kami, Engkau kota benteng perlindungan kami. Kami tidak takut melangkah di tahun yang baru ini Tuhan. Karena ada janji-Mu yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami memuji dan membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Amin. Amin. Coba yang bersukacita boleh melambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Coba kasih salam kiri kanan. Katakan engkau diberkati Tuhan pagi hari ini. Kita nggak perlu takut, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Bapak Ibu tunggu sebentar, saya tiba-tiba kepikiran ide. Kita goyang sama-sama ya. Nanti pasti ref gini nih. Ya, 2, 3. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Bisa gak? Tak akan beranjak,
tak akan bergoyang. Bisa gak? Yuk bisa ya, ulang ya. Latihan, lihat. Ayo, takkan beranjaknya, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Ya, oke bisa ya? Bisa dong, ayo goyang ya. Bisa ya? Siap ya? Latihan dulu, ayo. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, pindah, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi ya, tak akan beranjak, yuk. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, pindah, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dari. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih siap ya, beranjak. Yang goyang joget ke depan. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Pindah. Tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan. Tunggu. Kita kompakin dulu ya. Ini udah bergerak. Iya, tunggu, saya taruh dulu mic-nya. Lata suapnya, lata. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Saya. Udah cocok belum Katina jadi guru sekolah minggu? Siap ya, tak akan beranjak, tak akan bergoyang ya. One, two, three, go. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku. Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya
Bapak Ibu bersuka cita bagi hari ini, amin. 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 Colek kiri kanan yang bilang ayo joget buat Tuhan. Kita mau nyanyi, kita mau bersuka buat kebaikan Tuhan. Jangan jaim ya. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oh, bersuka di dalam kita percaya, kita masukin tahun 2025, Tuhan tetap setia dalam hidup kita, amin. Mari kembali bersama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka citalah. Boleh tepuk tangan atas kepala Bapak Ibu. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita. Boleh lagi yuk. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang besok lusa bersuka cita. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sukacita, amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang pertama di tahun ini. Dan kita akan mempersiapkan yang terbaik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi Tuhan, tidak putus terima kasih kami untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan buat dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan agar berguna untuk pekerjaan-Mu khususnya di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan hati penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita menaikkan pujian. Biarpun bumi berlalu, biar bulan tidak bercahaya lagi, biarpun segala perkiraan buruk di depan, tapi selama kita pegang Tuhan Yesus, janjinya di
digenapi dalam hidup kita. Mari naikkan pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan tetapi Tuhan Yesusku. Apa Bapak Ibu? Tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yang sudah memberi boleh angkat tangan dinyatakan yo. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Tetap cinta Yesus selamanya, amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau tenangkan hati kita. 1 tahun telah kita lewati, kita masuk di tahun yang baru. 1 musim berlalu, musim baru akan kita hadapi. Mari kita mau bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Apapun yang kita terima kita bersyukur dan percaya bahwa Tuhan yang sama yang menjaga kita sampai selesai tetap akan menuntun kita di tahun yang mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu Tuhan tetap pelihara. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Tuhan dalam hidupku tak pernah berakhir Bapa. Terima kasih lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri, angkat tangan kita nyatakan tak lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
kasih Tuhan, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Semusim telah berlalu, 2024 telah berlalu, tapi kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berlalu buat hidup kita. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku Tuhan. Kasih dan setia tak pernah layu di hidupku. Semusim telah berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku Tuhan. Mari katakan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada kembali di rumah-Mu. Di hari pertama di tahun 2025. Kami telah masuki tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami tahu kasih-Mu tidak pernah layu dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu ada bagi hidup kami. Berkati kami dengan firman-Mu kembali saat ini sebelum kami menikmati sakramen perjamuan kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selalu duduk Bapak Ibu. Selamat tahun baru buat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita percaya, kita imani ada berkat-berkat baru yang Tuhan kasih buat kita. Bapak Ibu, tema firman Tuhan kita, betapa berharganya kasih setia Tuhan. Kita baca satu ayat, Mazmur 36 ayat yang ke-8. Mazmur 36 ayat 8. Kita keluarkan suara kita sama-sama. Kita baca satu ayat ini. 2, 3. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Kalau kita melihat latar belakang ayat ini Bapak Ibu. Latar belakang ayat ini dikatakan untuk pembinbiduan dari hamba Tuhan dari Daud. Di dalam ayat 1 sampai 5, Daud memberikan sebuah gambaran tentang adanya kehidupan yang penuh dengan dosa dan kefasikan. Orang-orang fasik itu, orang fasik Bapak Ibu, jangan salah baca orang tasik. Tidak takut akan Tuhan. Perkataan mereka menipu. Mereka merancangkan kejahatan
dan berjalan dalam jarak yang tidak baik. Dalam jalan yang tidak baik. Akan tetapi di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan kefasikan, ada sebuah kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu. Di tengah-tengah kefasikan, di tengah-tengah keadaan dunia yang jahat, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak baik, maka ada sebuah kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Yaitu ada kasih setia Tuhan yang menopang kehidupan orang percaya. Amin. Bapak Ibu, ada kasih setia Tuhan yang menopang kehidupan orang percaya. Apa arti kata menopang? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa arti kata menopang? Kita sering mendengar kata menopang. Apa arti kata menopang? Yang tahu nanti kita dikasih makan gratis habis ibadah. Kata menopang itu artinya menyanggah dari bawah. Bapak Ibu, jadi kata menopang itu artinya begini. Ini mic Bapak Ibu. Menyanggah dari bawah. Ada satu tangan Tuhan yang kuat yang menyanggah hidup kita. Itulah arti kata menopang. Dan kita bersyukur kasih setia Tuhan itu menopang hidup kita Bapak Ibu. Kasih setia Tuhan itu menopang hidup orang percaya. Makanya Daud berkata betapa berharganya kasih setia Tuhan. Daud tahu dan menyadari penuh bahwa kasih setia Tuhan itu berharga buat hidup kita. Bapak Ibu, kita mesti ngeh nih. Bahasa apa di ngeh? Mesti ngeh, mesti sadar, mesti tahu bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh berharga buat hidup kita. Kenapa saya katakan kasih setia Tuhan itu berharga buat hidup kita? Karena kasih Tuhan itu menopang selalu hidup kita. Apa yang Tuhan kerjakan dengan kasih setianya buat hidup kita? Ada 5 hal yang kita pelajari. Yang pertama, ada perlindungan. Dalam Mazmur 36 ayat 8 tadi, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Orang percaya digambarkan ada dalam naungan sayap Tuhan. Hidup kita ini digambarkan ada dalam naungan sayap Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat seekor burung dengan sayapnya, dia menaungi anak-anak burungnya dengan sayapnya. Arti apa? Dia memberikan perlindungan, memprotek anak-anaknya dari segala hal yang bisa terjadi. Hal ini sebagai gambaran dari perlindungan Allah kepada orang percaya dan berharap kepadanya. Bapak Ibu, makanya Daud berkata, betapa berharganya kasih setiamu Tuhan. Anak-anakmu manusia berlindung dalam naungan sayap. Ada perlindungan. Daud mengalami secara pribadi. Baik sebelum dia jadi seorang raja, sampai seorang raja, dia betul-betul mengalami kasih Tuhan yang menopang hidupnya. Dibuktikan dengan apa? Dengan adanya perlindungan yang dia alami dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita tahu Daud sebelum dia jadi raja atau sudah jadi raja, ada banyak orang yang tidak suka dengan hidup dia. Ada orang yang begitu banyak berupaya untuk menjatuhkan dia, menjahati dia Bapak Ibu.
Dia berkata, kasih setiamu Tuhan menopang hidupku, memberikan perlindungan bagi hidupnya. Daud mengalami betapa Tuhan itu ada tempat perlindungan hidupnya. Ada satu pengalaman dia alami, makanya dia berkata betapa berharganya kasih setiamu Tuhan. Karena di dalam kasih setia Tuhan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapak Ibu, tahun 2025 akan kita masuki mulai hari ini dan seterusnya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan tahun ini. Mungkin ada orang ingin punya niat jahat buat hidup kita. Mau menjahati keluarga kita, mau menjahati usaha kita, mau menjahati pekerjaan kita. Ada rancangan-rancangan jahat orang bisa buat dalam hidup kita. Tapi kita percaya ada kasih setia Tuhan yang menopang hidup kita. Dengan cara apa? Ada perlindungan bagi hidup kita. Amin. Itu yang dilakukan Tuhan kepada Daud. Dan saya percaya ini pun tidak hanya berlaku buat Daud. Tapi buat hidup kita. Orang yang percaya sebagai anak-anaknya. Yang kedua. Mengapa kasih setia Tuhan itu begitu berharga, Bapak Ibu? Ada apa di dalam kasih setia Tuhan? Yang pertama ada perlindungan. Yang kedua ada pemeliharaan. Ayat 9 berkata, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Tuhan mengenyangkan dan memberikan minum. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan menyediakan keperluan hidup orang yang percaya. Ada pemeliharaan Tuhan buat hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Buktinya hari ini kita ada Bapak Ibu. Saya yakin itu karena ada pemeliharaan Tuhan buat hidup kita. Amin. Kalau tahun 2024 Tuhan pelihara hidup kita. 2025 pun kita percaya kasih setia Tuhan itu akan memelihara hidup kita. Ada pemeliharaan yang Tuhan nyatakan buat hidup kita. Dia pelihara hidup kita. Bapak Ibu, saya kalau melihat latar belakang dari hidup saya Bapak Ibu. Saya ada sampai hari itu karena pemeliharaan Tuhan. Ya kalau melihat perjalanan hidup Bapak Ibu, bukanlah sesuatu hal yang gampang, yang mudah yang harus saya lewati. Ada banyak hal yang kadangkala jujur Bapak Ibu, ada rasa khawatir. Jangan bilang pendeta kebal sama khawatir. Enggak Bapak Ibu. Pendeta juga manusia. Punya daging, punya ada rasa khawatir. Khawatir tentang apa? Tentang hari-hari yang kita lewati. Tetapi kita percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seperti Tuhan pelihara 2024. Tuhan akan pelihara hidup kita di tahun ini. Kenapa? Karena ada kasih setia Tuhan yang begitu berharga. Yang dapat kita alami, kita rasakan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Yang ketiga, sumber hidup dan pengharapan. Mengapa kasih setia Tuhan itu sangat berharga? Sumber hidup dan pengharapan. Ayat 10 berkata, sebab padamu ada sumber hayat. Hayat itu artinya hidup. Sebab padamu ada sumber hidup. Di dalam terangmu kami melihat terang. Dalam terangmu kami melihat terang. Istilah terang tidak hanya menggambarkan kehidupan. Tapi terang juga dapat menjadi gambaran dari sebuah pengharapan. Bapak Ibu, pernah berapa kali saya ungkapkan dalam khotbah. Ada seorang profesor, dia membuat satu penelitian. Tentang seekor anak tikus. 2 ekor anak tikus ditaruh di sebuah kolam. Tapi dipisahkan. Yang pertama, tikus yang pertama dikasih seekor anak tikus taruh di sebuah kolam kecil. Kemudian lampunya gelap.
Anak tikus yang taruh di kolam itu dia berusaha berenang. Lama-lama dia mati. Mungkin kekuatannya hanya beberapa lama. Mungkin 30 menit. Lalu anak tikus yang kedua ditaruh di kolam yang sama. Tapi dibedakan. Dikasih lampu 5 watt. Tahu Bapak Ibu lampu 5 watt ya? Lampu 5 watt bahasa Tionghoanya remang-remang. 5 watt. Remang-remang. Lalu tikus yang kedua, ketika dia udah capek, dia lihat sinar itu, terang itu. Dia berusaha lagi kuat. Ternyata tikus yang kedua lebih lama mati daripada tikus pertama. Pertanyaannya, kenapa bisa ada beda? Karena rupanya terang itu memberikan dia apa? Pengharapan untuk dia bisa selamat dan hidup. Kita bersyukur Bapak Ibu. Di dalam Tuhan ada terang. Dikatakan di dalam terangmu kami melihat terang. Dalam terangnya Tuhan kita melihat terang, ada satu pengharapan yang kita bisa alami dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan itu sumber hidup dan pengharapan kita. Makanya Bapak Ibu, kita datang ke gereja bukan cari berkat, tapi kita cari sumber berkat. Sumber hidup yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Dia sumber segala-galanya buat hidup kita. Dan kita datang pada alamat yang tepat. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang punya hidup dan yang dapat memberikan pengharapan buat hidup kita. Apa yang Bapak Ibu taruh harap di tahun 2025? Mungkin ada pengharapan-pengharapan yang Bapak Ibu ingin lakukan di tahun 2025 ini. Ada pengharapan A, ada pengharapan B, ada pengharapan C. Taruh harapanmu kepada Tuhan. Kita percaya kasih setia Tuhan itu akan menopang hidup kita dan memberikan kita sumber hidup dan memberikan kita pengharapan di dalam hidup ini. Taruh harapan kita kepada Dia. Jangan taruh harap kita kepada dunia atau manusia. Alkitab bilang, kalau kita taruh harap sama dunia dan manusia, kita bisa apa? Apa Bapak Ibu? Bisa kecewa. Kita bisa kucewa. Kalau kita taruh harap sama manusia. Yang keempat, Bapak Ibu. Mengapa kasih setia Tuhan itu sangat berharga? Karena kasih setia Tuhan itu berkelanjutan. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang-orang yang mengenal Engkau. Dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Kasih setia Tuhan bukan terbatas oleh musim tertentu atau saat tertentu. Tadi kita nyanyi lagu, semusim berlalu. Bahkan kita suka nyanyikan lagu, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kenapa? Memang kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas oleh musim tertentu. Bapak Ibu, kita tahu kita mengenal musim. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Kalau di luar negeri ada musim dingin, ada musim salju, ada musim gugur, semi dan sebagainya. Tapi satu hal yang kita tahu Bapak Ibu Tuhan, kasih setia itu berkelanjutan, artinya kasih setia Tuhan itu tidak terbatas oleh musim hidup kita. Dan kita percaya Tuhan ada di setiap musim hidup kita Bapak Ibu. Karena ada kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan buat hidup kita. Di samping itu Bapak Ibu, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan tuh gak pernah kehabisan cara. Tuhan tuh gak pernah kekurangan cara untuk menolong hidup kita. Dia punya banyak cara untuk menolong hidup kita Bapak Ibu. Dia punya banyak cara untuk menolong hidup kita. Satu kali Bapak Ibu Tuhan, ada seorang hamba Tuhan. Ketika dia hidup di dalam pengungsian. Ini kalau gak salah terjadi di Filipina Bapak Ibu. Maka dia ada di sebuah goa terpencil. Sebab kalau dia ketahuan ditangkap dia akan dibunuh.
Dia ngungsi Bapak ke sebuah gua. Lalu pertanyaannya, gimana dia bisa makan Bapak Ibu? Di gua seorang diri. Bapak Ibu tahu nggak cara gimana? Tuhan pakai tikus. Tahu tikus? Bukan tikus got. Nggak tahu pakai tikus. Itu anehnya tikus setiap pagi datang bawa kentang. Dia nyolong kentang di mana kita nggak tahu tuh. Tapi inilah bukti adanya apa Bapak Ibu? Adanya cara Tuhan untuk menolong hidup kita. Yang lebih unik lagi Bapak Ibu, satu kali saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman pendeta nih. Dia cerita, dia di Jawa Timur peristiwanya. Ini pendeta dalam kehidupan yang susah. Bapak Ibu, satu kali ada burung lewat. Burung berak. Tahu berak? Burungnya berak. Ternyata di tai burung itu ada emas. Itu burung ketelak emas atau bagaimana kita nggak tahu tuh Bapak Ibu. Nggak masuk akal. Akhirnya si hamba Tuhan tuh dia di tai burung. Kok dia ada emas. Tapi jangan coba-coba Bapak Ibu ada tai burung. Ada tai burung. Ingat khotbah saya, kita mulai korek-korek. Kita akan kecewa. Karena itu namanya spot taker, sepotong tai kering. Aduh mau makan ngomongnya kok spot taker ya. Bapak Sang Tuhan. Akhirnya hamba Tuhan tuh bisa lewati harinya. Dia jual itu, dia beli beras, dia makan. Kadang-kadang nggak masuk akal. Itu yang Tuhan bisa kerjakan buat hidup kita. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu berkelanjutan buat hidup kita. Dia bisa pelihara kita. Dengan caranya yang unik. Yang seringkali tidak masuk akal. Ada Tuhan berkata, kalau Tuhan masuk akal dia bukan Tuhan. Karena dia Tuhan, maka dia gak masuk akal. Melampaui segala akal. Dia yang menciptakan akal. Bapak Ibu coba kita nonton film singkat ya. Ini ada orang lagi terjun payung, jatuh. Tapi unik nih cara pertolongannya. Coba kita lihat Bapak Ibu. Silakan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan punya banyak cara untuk menolong hidup kita. Sebab kasih setia Tuhan itu berkelanjutan buat hidup kita. Yang terakhir, yang kelima. Ada pembelaan.
Dalam ayat 12 sampai 13. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. Dan tangan orang-orang fasik mengusir aku. Lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Mengapa kasih setia Tuhan itu berharga? Karena ada pembelaan. Dalam kasih setia Tuhan ada pembelaan Tuhan terhadap orang-orang yang ingin berbuat kejahatan. Tuhan membela orang-orang percaya. Bapak Ibu kasihan Tuhan, kita percaya ada pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita menemukan ada orang-orang yang berikhtiar tidak baik. Ada orang bisa memfitnah kita, ngejelekin kita, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kita percaya sebagai orang yang hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita percaya pembelaan Tuhan itu ada buat hidup kita. Dia pasti bela hidup kita. Dalam perkara apapun yang kita alami Bapak Ibu, kita percaya ada pembelaan Tuhan yang Tuhan bisa nyatakan di dalam hidup ini. Nah untuk itu kita bisa berkata hari ini, betapa berharganya kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu sangat berharga buat hidup kita. Pertanyaan untuk refleksi diri kita di tanggal 1 Januari 2025. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kasih setia Tuhan itu sangat berharga buat hidup kita. Lalu bagaimana dengan kasih kita sama Tuhan? Apakah kita berani bayar harga untuk Tuhan? Dalam rangka kita mengasihi Tuhan? Ini merupakan menjadi refleksi buat hidup kita. Saya berdoa tahun 2025 ini Bapak Ibu semakin mengasihi Tuhan. Semakin mau berani bayar harga untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu kasih setia Tuhan itu sangat berharga buat hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami sudah dengar. Betapa berharga kasih setiamu Tuhan buat hidup kami. Ampuni kami kalau kami kurang menghargai kasih setia Tuhan. Ajar kami di tahun 2025 ini kami lebih menghargai kasih setia Tuhan. Kami lebih mengasihi Tuhan, kami lebih mencintai Tuhan. Kami berani bayar harga untuk Tuhan. Meskipun kadangkala banyak kendala yang kami alami. Tapi kami ingin belajar lebih lagi mengasihi Tuhan dari hidup kami. Karena kasih setiamu Tuhan begitu berharga bagi hidup kami. Kasih setiamu memberikan kami perlindungan, memelihara hidup kami. Kasih setiamu Tuhan berkelanjutan dan kasih setiamu Tuhan membela hidup kami. Dan Engkau sumber hidup dan sumber pengharapan bagi kami. Berkati sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima. Berkati hosti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Agar ketika kami makan dan minum, kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami semakin mengasihi, mencintai Tuhan. Bahkan kami imani yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Dan kami boleh hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut berkat perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, terimalah
Sedang jemaat terimalah tubuh darah Kristus. Kita nyanyikan lagu Semusim Berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Katakan haleluya. Oh, amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, amin, takkan habis di hidupku. Ya, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, ku bersyukur. Makasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Sakramen pertama yang kita terima di tahun 2025. Bapak Ibu Kristus Tuhan, baca ayat yang kita dapat. Tadi pagi saya dapat tentang iman yang berkata, iman tanpa perbuatan mati. Saya diingatkan untuk bertindak dengan iman, karena iman tanpa perbuatan itu mati. Mesti ada tindakan iman. Hari ini saya dapat ayat yang menarik Bapak Ibu, yang berkata begini, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ulangan 28 ayat 8a. Kita angkat hosti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan kembali yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti
yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita terima dengan percaya dalam nama Yesus. Kita angkat hosti, cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Amin. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa. Amin. Sama makhluk dan tuhan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, amin, amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya. Amin. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulang, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari kita nyanyikan lagu dari pertama, Bapak Ibu. Haleluya. Ku berdiri tengah umatmu dari segala suku bangsa. Kami umatmu, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan. Tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak. Amin, amin, amin. Dan kekuatanku Tuhan. Amin. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, amin, amin. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang Raja, Raja. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Oh, kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan Yesus. Amin. Makasih Tuhan. Hari ini kami ada di rumah-Mu. Di hari pertama di tahun 2025. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus hari ini. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan. Amin. Yang sakit disembuhkan oleh pilur Yesus. Dalam nama Yesus. Yang punya masalah akan diberikan jalan keluar. Amin. Kelepasan, kemenangan. Amin. Oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan,
Engkaulah yang mendengar doa kami. Amin. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rindukan di tahun 2025 ini? Apa yang Bapak ingin harapkan Tuhan berikan sesuatu di tahun 2025? Makasih. Nyatakan itu sama Tuhan hari ini. Bagi Bapak yang rindu akan hal tersebut, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan lagu, ku yakin kau hadir di sini Tuhan. Kita percaya ketika Tuhan hadir, maka Tuhan bisa menyatakan sesuatu buat hidup kita. Alkitab berkata di mana ada Yesus hadir, di situ ada pertolongan, Amin. ada mujizat Tuhan Amin. terjadi. Tapi syaratnya Yesus mesti hadir. Yesus hadir di hati kita, Yesus hadir di hidup kita. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. 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 Kau nyata. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Kau nyata di sini Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Haleluya. Kau nyata. Kau nyata di sini Tuhan. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Amin. Yakin kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan. Amin. 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 Haleluya. Yakin kau hadir. Hadir di sini Tuhan. Amin. Kau hadir. Haleluya. Amin. Kuasa yang tak terbatas itu hadir di tengah kami. Amin. Amin. Ya Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Pertolongan terjadi di sini. Amin. Terjadi di sini. Pemulihan, amin. Terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu yang mau didoakan. Termasuk apa yang jadi kerinduan di hatimu hari ini. Engkau hadir di sini Tuhan. Tuhan kau hadir di sini. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kau selama ini kami tidak menghargai kasih setiamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kasih kami semakin berdingin, berkurang di hadapan. Ampuni kami. Tuhan ajar kami menghormati, menghargai kasih setia Tuhan. Yang begitu luar biasa. Yang begitu berharga buat hidup kami. Oh kami mau berdoa untuk setiap tanah diangkat Tuhan. Setiap tanah diangkat di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di hati kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang ada di dalam kebutuhan hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar Engkau mendengar doa kami. Engkau mengabulkan doa kami Tuhan. Apa yang kami imani hari ini, Tuhan genapi di tahun ini. Di tahun 2025 yang akan kami lewati, Engkau genapi janji firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau tahu hati kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Engkau tahu kerinduan kami masing-masing. Engkau tahu apa yang ada di hati kami Tuhan. Biar sekali lagi kami mohon Engkau mengabulkan doa kami. Mendengar doa kami. Firman-Mu digenapi Tuhan. Di tahun 2025 ini bagi hidup kami
bagi Yesus. keluarga kami, Amin. bagi pekerjaan kami, Amin. bagi usaha kami, Amin. bagi anak-anak kami. Amin. Terlebih kesembuhan, kesehatan Amin. yang kami butuhkan dalam hidup Oh, kami. Yesus. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Kami bersyukur. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara dari kita yang diberkati dan kebenaran firman Tuhan boleh melambaikan tangannya, puji nama Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan menjadi kekuatan modal awal kita untuk melewati, memasuki tahun ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita beri yang terbaik di hadapan Tuhan. Saat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu. Yang sudah memberikan persembahannya boleh bertepuk tangan bersama-sama. Bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Saya Kak. Iya. Baik. Warta jemaat Rabu 1 Januari 2025. Yang pertama, selamat datang dan selamat tahun baru bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahaya di MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Grahaniaga. Yang pertama, ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 3 Januari 2025 pukul 18.30 di Ruko Grahaniaga. Yang kedua, ibadah raya pada hari Minggu 5 Januari 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali. Pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11 bertempat di Ruko Grahaniaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan sekolah minggu. Yang keempat, ibadah raya pada hari Minggu 12 Januari 2025 disertai dengan ibadah ucapan syukur ulang tahun ke-21 GBI Ruko Grahaniaga dan perjamuan kudus. Ibadah akan diadakan sebanyak 3 kali pukul 7.30, 9 dan pukul 11 bertempat di Ruko Grahaniaga. Yang kelima, Bapak dan Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Grahaniaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA
dengan nomor 0702 880881 atas nama GBI Graha Pena. Nomor 6, untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu, saya mau tambahkan sedikit bahwa hari Minggu tanggal 5 ibadah tidak ada perjamuan kudus, ya. Nah, kemudian kita akan mengadakan perjamuan kudus kembali pada saat tanggal 12 bersama dengan ulang tahun gereja kita yang ke-21 tahun. Ya, kita mau bikin ibadah syukur di sini, ada perjamuan kudus, ada perjamuan kasih, dan kok tidak salah ada door prize, Bapak Ibu. Door prize-nya sebuah mobil tapi mesinnya mesin tik, Bapak Ibu ya. Ya. Tapi ada door prize. Kalau nggak salah ada door prize. Nanti di dalam ucapan syukur itu Bapak Ibu yang beruntung pulang pasti bawa door prize. Ya. Dapat hadiah dari Tuhan Yesus Kristus. Setelah ibadah ini kita ada perjamuan kasih. Jadi Bapak Ibu jangan pulang. Ya, kita menghormati ibu-ibu yang telah begadang masak. Masaknya sambil begadang loh Bapak Ibu. Ya. Jadi bahkan Ibu Sumi sampai fly. Ibu Sumi fly, Ibu Vera fly, Ibu Win fly gitu ya. Karena masak sambil minum wine. Jadi fly Bapak Ibu. Enak tuh. Ya, jadi tapi percaya masakannya enak Bapak Ibu ya, karena mereka masak dengan hati yang sukacita. Amin. Ya, Bapak Ibu bisa nyicipi sebentar, jangan pulang. Kalau pulang Bapak Ibu rugi loh. Apalagi tahun baru kan belum tentu masak di rumah kan. Udah makan di sini aja, gratis Bapak Ibu ya. Terima kasih buat sumbangan Bapak Ibu. Terima kasih ada sumbangan dari Babi Ono ya kalau nggak salah. Ya. Iya. Apa tuh bakso ya kalau nggak salah ya. Ada baksonya kue-kue juga. hauce Bapak Ibu. Jangan lupa seorang setengah, nggak boleh satu ya. Boleh Bapak Ibu boleh. Kita nikmati berkat ini bersama-sama dengan sukacita, dan ada es krim dan juga ada kue, ada buah Bapak Ibu. Tapi buahnya masih di supermarket. Jadi kita makan buah di rumah masing-masing saja. Ya, baik kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Jangan lupa Bapak Ibu tanggal 5 kita ibadah ya kembali di tempat ini, yaitu tanggal 5 Januari 2024, dan minggu depannya tanggal 12 kita ada ibadah syukur, dan sekaligus juga kita bawa korban syukur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu digerakkan untuk mengasih ya ucapan syukur tahun baru, Bapak Ibu bawanya pada tanggal 12 pas ibadah syukur ya. Bapak Ibu digerakkan Tuhan untuk membawa korban syukur ya untuk menyambut tahun baru ya. Bapak Ibu bawa pada tanggal 12 untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita akhiri bersama-sama. Akan selalu berganti, Kasih Tuhan tetap kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. mari katakan dengan iman.
tanpa seizin-Mu Tuhan. Oh, Tuhan selalu menolong, selalu menjaga, Dia mengenyangkan, dan pelihara hidupku seumur hidupku. Bapak Ibu, kalau nyanyi lagu ini, saya teringat waktu kita menjalani masa COVID. Selama COVID, setiap ibadah selesai, kita nyanyi lagu ini, Bapak Ibu. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menolong kita. Amin. Hari ini kita ada Tuhan yang menolong kita semua. Melewati masa-masa sulit yang kita jalani masa COVID. Ada Tuhan yang menolong dan melindungi kita. Tanyakan lagu ini kembali sebagai pengakuan iman dan doa kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Amin, 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 amin. Tuhan selalu menolongku. Amin. Terima kasih Tuhan. Selalu menjagaku. Ya benar. Sehelai di rambutku takkan terjadi tanpa seizin-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menjagaku. Dia mengenyangkan, dan pelihara hidupku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, dan peliharaku seumur hidupku. Katakan sekali lagi, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, dan peliharaku. Kita mau katakan Bapak Ibu, seumur hidup kita. Amin. 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 Ini jadi doa kami di tahun 2025 yang kami awali bersama dengan Tuhan. Kami memiliki keyakinan yang kuat. Tuhan selalu menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu sangat berharga bagi hidup kami. Berkati makanan minuman yang sebentar kami akan makan Tuhan. Menjadi kesehatan kekuatan tubuh kami. Berkati orang-orang yang kekurangan. Terlebih hamba-hamba Tuhan yang kekurangan. Dengan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang. Penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami. Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami, menyertai jemaat yang sakit, menyembuhkan jemaat yang sakit, menyembuhkan Ibu Budiman, menyembuhkan Ibu Marlin,
Menyembuhkan setiap jemaat yang sakit yang kami tidak sebutkan nama mereka. Bahkan menyembuhkan Yosean Tuhan dengan sempurna adanya. Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Besar Selamat pulang, Happy New Year, selamat makan terus.